Oke, jumpa lagi di channel Simple Solution, channel yang akan membantu teman-teman dalam mempelajari soal-soal tes CPNS. Hari ini kita akan membahas tentang pendalaman konsep patriotisme, bela negara, nasionalisme, serta cinta tanah air. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel ini. Oke, nah langsung saja kita ke pembahasan. Untuk topik yang pertama, kita akan membahas tentang patriotisme. Apa itu patriotisme? Menurut KBBI, patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah air. Dengan kata lain, itu adalah semangat cinta tanah air. Yang perlu teman-teman ingat, semangat cinta tanah air ini terjadi dari sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Rela berjuang, gigih, kerja keras, dan pantang menyerah dengan tujuan untuk kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran tanah air. Nah, ini dia konteks dari sikap patriotisme yang wajib teman-teman ingat, oke? Nah, selain itu, yang perlu diingat lagi adalah patriotisme itu memiliki ciri-ciri, teman-teman, oke? Nah, ciri-ciri patriotisme itu ada 5, oke? Nah, yang pertama adalah cinta tanah air. Nah, ini ciri-ciri ini yang bisa membuat teman-teman keliru nanti antara bela negara dengan patriotisme atau cinta tanah air dengan patriotisme, oke? Nah, cinta tanah air. Cinta tanah air ini adalah bagian dari patriotisme, ingat. Dan di sini cinta tanah air itu adalah bagian dari sikap patriotisme itu sendiri, di mana patriotisme maknanya lebih luas, oke? Sementara cinta tanah air maknanya lebih khusus, di mana mencakup sikap rasa kecintaan, rasa menghargai, rasa menghormati, dan memelihara tanah air, oke? Nah, oleh sebab itu, pada beberapa kasus, cinta tanah air bisa dibedakan dengan patriotisme. Oke, sampai di sana bisa dipahami. Nah, untuk bisa menambah pemahaman teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh. Oke, contoh seperti ini. Menonton film perjuangan. Nah, sikap kita menonton film perjuangan itu apakah termasuk patriotisme atau cinta tanah air? Oke, nah di sini saya akan menjabarkannya. Sikap di atas adalah sikap patriotisme, teman-teman. Jika dilihat dalam konteks yang luas, oke? Namun, bila dilihat dari konteks yang lebih khusus, di situ ada unsur menghargai atau mencintai, sehingga bisa dikatakan juga sebagai sikap cinta tanah air. Oke, jadi di dalam patriotisme itu ada cinta tanah air. Oke, nah ketika teman-teman ditanya menonton film perjuangan itu apakah sikap patriotisme atau sikap cinta tanah air, kemungkinannya ada 2 jawabannya. Kalau dia dalam skala luas atau dalam makna luas itu termasuk ke dalam sikap patriotisme. Kenapa? Sebab cinta tanah air tadi ada di dalam patriotisme. Oke. Tapi jika ditanya ke dalam makna khusus, menonton film perjuangan itu adalah salah satu sikap dari cinta tanah air, sebab di dalamnya ada unsur menghargai dan mencintai. Oke. Nah, oke. Sekarang contoh lagi. Ini. Di sini Andi menggunakan sepeda buatan Indonesia. Nah, ini adalah sikap patriotisme apa cinta tanah air? Seperti yang saya bilang tadi, jawabannya jika kita lihat dari skala yang lebih luas, berarti ini adalah sikap patriotisme. Oke? Cuma ingat, di sini apabila kita telaah lagi ke makna yang lebih khusus tadi, sikap Andi ini masuk ke dalam cinta tanah air sebab ada rasa menghargai dan mencintai. Oke, nah seperti itu teman-teman. Jadi antara patriotisme dan cinta tanah air sebenarnya sama saja. Karena cinta tanah air itu adalah bagian dari sikap patriotisme. Bisa dipahami? Saya ulang lagi kalimat tersebut. Jadi, antara patriotisme dan cinta tanah air sebenarnya sama saja. Karena cinta tanah air itu adalah bagian dari sikap patriotisme, oke? Cuma di sini kata kuncinya cuma jika dilihat dari segi makna, patriotisme maknanya lebih luas, sementara cinta tanah air maknanya lebih khusus, meliputi rasa kecintaan, rasa menghargai, rasa menghormati, dan memelihara tanah air. Nah, itu dia teman-teman konteksnya. Nah, selain itu,
sikap cinta tanah air juga sebagai unsur dari bela negara. Nah, ini juga harus hati-hati teman-teman. Karena di patriotisme itu juga ada cinta tanah air. Di bela negara itu juga ada unsur dari cinta tanah air. Jadi hati-hati nanti membedakan ini. Dan untuk membahas cinta tanah air yang ada di bela negara nanti, nah itu akan kita bahas di video tentang bela negara. Itu nanti pembahasan. Kalau digabung nanti pasti bingung tentang konsepnya. Nanti malah lain konsepnya, oke? Sekarang kita lanjut ke ciri kedua dari patriotisme, oke? Siap teman-teman? Nah, ciri kedua dari patriotisme itu adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini juga harus hati-hati teman. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan ciri yang kedua ini, sebab kadang-kadang kita nanti tertukar antara patriotisme dengan bela negara, oke? Karena di bagian kedua ini kuncinya, oke? Nah, jadi bagaimana maksudnya? Maksudnya di sini sama seperti kasus cinta tanah air tadi, di sini rela berkorban adalah bagian dari sikap patriotisme, oke? Nah, supaya lebih paham, saya berikan contohnya dulu teman-teman. Sebab biasanya kalau tidak ada contoh, teman-teman pasti bingung, oke? Nah, contohnya gini. Di sini ada dua kasus. Yang pertama kita lihat, seorang guru memberikan waktu lebih di luar jam mengajarnya. Ini kasus yang pertama. Untuk ikut serta dalam mensosialisasikan pentingnya kerukunan antara umat beragama agar tidak terjadi perpecahan, oke? Terus, yang kedua, seorang guru ikut serta dan mendanai mendirikan sekolah gratis bagi anak-anak yang kurang mampu di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, dari kedua kasus tersebut, manakah yang menunjukkan sikap patriotisme? Oke, jadi harus hati-hati. Oleh konteks ini sama-sama. Oke, jadi jawabannya, kedua kasus tersebut sama-sama sikap patriotisme. Oke, tunggu dulu. Nah, tunggu dulu teman-teman. Ingat, kedua kasus ini adalah sikap patriotisme jika kita lihat dalam konteks yang luas, oke? Cuma jika kita telaah lagi ke makna yang lebih khusus, untuk kasus 1 kita mulai. Secara umum, memang tindakan sang guru adalah patriotisme, sebab sang guru sudah rela mengorbankan waktunya di luar jam mengajarnya. Artinya apa? Dia melakukan sesuatu melebihi kewajiban atau wewenangnya, oke? Paham? Bisa dipahami kalimat tersebut? Tapi, teman-teman, jika kita telaah tindakan sang guru ini lebih mengarah ke unsur rela berkorbannya milik bela negara. Jadi teman-teman harus hati-hati. Patriotisme punya rela berkorban. Bela negara juga punya rela berkorban. Unsurnya teman-teman lah. Patriotisme ada unsur rela berkorban, bela negara juga punya unsur rela berkorban. Jadi harus dibedakan nanti antara kedua unsur ini, oke? Sebab untuk kasusnya yang pertama tadi tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi perpecahan. Jadi dia lebih ke arah bela negara. Oke, bisa dipahami? Jadi untuk kasus yang pertama lebih ke arah bela negara, teman-teman. Nah, karena rela berkorbannya di kasus pertama itu lebih ke arah menjaga dari perpecahan antara umat. Oke, bisa dipahami? Terus kita lihat untuk kasus yang kedua. Di kasus yang kedua, ini merupakan sikap patriotisme sebab sang guru sudah rela mengorbankan uang dan waktunya untuk membangun sekolah gratis. Walaupun itu bukan kewajibannya. Jadi itu sudah melebihi kewajiban atau wewenangnya teman-teman. Nah, jadi intinya rela berkorbannya patriotisme lebih ke arah kemajuan bangsa sesuai dengan definisinya tadi. Patriotisme tadi lebih ke arah kemajuan, kemakmuran, dan kejayaan bangsa. Itu tujuan dari patriotisme tadi, yang di awal saya jelaskan tadi, yang harus digarisbawahi, oke? Sementara, rela berkorbannya bela negara itu lebih ke arah sikap menjaga eksistensi bangsa, oke? Serta menjaga dari ancaman, baik militer atau non-militer, termasuk juga untuk orang-orang yang menjalankan profesinya. Nah, ini harus teman-teman ingat. Oke, bisa dipahami? Oke, mungkin kurang bisa nangkap. Sekarang saya berikan contoh lagi biar makin paham tentang konsep antara perbedaan bela negaranya milik patriotisme dengan bela negaranya milik rela berkorbannya milik patriotisme dengan rela berkorbannya milik bela negara. Oke, saya jelaskan lagi. Di sini kita lihat contoh soal lagi. Seorang atlet
memperoleh medali dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Lalu ia mendirikan sekolah di Indonesia. Ini adalah sikap apa, teman-teman? Sesuai dengan penjelasan yang telah saya sampaikan di sebelumnya, oke? Berarti ini adalah sikap patriotisme, sebab konteksnya rela berkorban lebih ke arah kemajuan bangsa dan negara. Oke, bisa dipahami? Dengan mendirikan sekolah di Indonesia kan dia ingin memajukan pendidikan di Indonesia, berarti konteksnya dia ingin memajukan bangsa dan negara. Oke, bisa dipahami? Sementara untuk kasus yang kedua kita lihat seorang atlet ikut dalam menolong orang-orang terkena bencana banjir. Nah, ini juga harus hati-hati membedakannya. Menurut teman-teman ini adalah sikap apa? Ini adalah sikap bela negara, sebab konteksnya rela berkorbannya lebih ke arah menghadapi ancaman, walaupun itu ancaman non-militer seperti bencana, berita hoax, dan lain-lain. Nanti akan saya jelaskan di materi bela negara, teman-teman. Nah, oke. Terus sampai di sini saya rasa sudah clear bagaimana rela berkorbannya yang dimau dari sikap patriotisme dan rela berkorbannya yang dimau dari bela negara. Oke, jadi bisa membedakan sudah. Tadi cinta tanah air itu juga termasuk ke dalam sikap patriotisme. Oke. Tapi dia kalau cinta tanah air dia punya maknanya lebih khusus. Sementara kalau patriotisme bedanya dia maknanya lebih luas. Oke. Terus rela berkorbannya patriotisme itu beda dengan rela berkorbannya bela negara, teman-teman. Ingat konteksnya. Kalau rela berkorbannya bela negara, dia lebih ke arah menjaga eksistensi bangsa serta menjaga dari ancaman baik militer atau non militer. Sementara kalau patriotisme rela berkorbannya itu lebih ke arah kemajuan bangsa, kejayaan dan kemakmuran. Oke, bisa dipahami? Nah, sebelum kita lanjut ke ciri ketiga dan keempat serta kelima dari ciri patriotisme untuk menambah pemahaman konsep teman-teman, maka kita akan coba latihan soal dulu, oke? Di sini kita lihat untuk soal yang nomor 1, di soal dikatakan bahwa Rudi adalah pemenang lomba baca Al-Quran. Ia kemudian membuat masjid agar warga sekitar dapat beribadah dengan baik. Oke, tindakan yang dilakukan Rudi adalah sikap. Nah, teman-teman untuk pilihan jawabannya teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi kita langsung saja ke pembahasan. Di sini konteksnya Rudi berkorban melebihi kewajibannya. Paham? Nah, dari mana kita tahu? Nah, ini ditunjukkan dari sikap Rudi yang mau membuat masjid bagi warga tadi. Oke. Nah, ini dengan tujuan agar masyarakat bisa beribadah dengan baik. Di sini dia kuncinya, teman-teman. Rudi tadi mau membangun masjid, tujuannya apa? Tujuannya agar warga bisa beribadah dengan baik. Berarti dia ingin memajukan bangsa di bidang keagamaan. Oke, berarti tindakan yang dilakukan Rudi tadi termasuk ke dalam sikap patriotisme. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Nah, ini teman-teman harus ingat. Jadi teman-teman harus ingat kembali kalau patriotisme rela berkorbannya itu lebih ke arah kemajuan bangsa. Oke. Nah, ini terus kalau sudah bisa dipahami maka kita akan lanjut ke soal nomor 2, teman-teman. Nah, di soal nomor 2 dikatakan, manakah sikap berikut yang menunjukkan sikap patriotisme? A. Mencintai dan memakai produk dalam negeri. Manakah sikap berikut yang menunjukkan sikap patriotisme? Nah, yang pertama, mencintai dan memakai produk dalam negeri. Yang kedua, ikut serta dalam menanggulangi bencana alam. Yang ketiga, gigih dalam memperkenalkan batik sebagai salah satu warisan budaya ke dunia internasional. Nah, yang keempat, ikut serta ke medan perang. Nah, untuk pilihan jawabannya teman-teman bisa baca sendiri, jadi kita langsung analisis saja. Nah, teman-teman wajib ingat makna patriotisme secara luas. Tadi saya sudah katakan bahwa cinta tanah air itu juga sikap patriotisme dalam lingkup yang lebih khusus. Nah, jadi teman-teman untuk menjawab soal ini cuma cukup mencari pilihan jawaban yang mengarah ke cinta tanah air. Jadi jawaban yang mengarah ke cinta tanah air adalah yang pertama, mencintai dan memakai produk dalam negeri, terus option yang ketiga, gigih dalam memperkenalkan batik sebagai salah satu warisan budaya ke dunia internasional. Sementara untuk opsi nomor 2 dan nomor 4 itu sudah arahnya ke bela negara, teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi. Bisa dipahami? Oke.
Nah, saya rasa untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian teman-teman. Nanti akan kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Saya rasa teman-teman sekalian sudah bisa menemukan makna sebenarnya dari patriotisme. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.